nih cerita lu. Ih, serem banget gila. Ih, Wah, aku takut deh. Takut. wah gimana ini? Baik sama Sonya. Mereka nanya, lu sendiri, Bang Bel sama Alfi kemana? Dia bilang, Bang, nggak tahu. Jangan bilang. Dia. Lu nggak tahu. Emang dia nggak bareng lu? Nggak, lu nggak. Gak takut dia ini ya. Wih, Pengen memastikan. kaget. Dia sama temen Udah ngapain nih? Tadi lihat cerita mistis pendaki. Ya. Ini. Alah, Mau ikut nonton sini? Ya, ini Pak. Sini duduk. aduh, Biar. Mana? Sini aja, sini aja. pendakian apa ini? Udah. Gunung mana? Cermai. Semeru, Semeru. Semeru apa Ciremai? Semeru. Semeru, Semeru. Ya, Semeru. Bapak pernah mendaki Nah, di gunung mana? gunung salah satu gunung di Wonosobo. Sama siapa mendaki? Dua Sama? sama Ponijo. Pernah kesasar di mana? Di hutan apa di mana? Pernah. Pengen tahu nggak ceritanya? Pengen. Ya pengen. Pengen. Ya, jadi dulu Bapak itu pernah mendaki Nah, di salah satu gunung di Wonosobo. Ya, Ya. nah, nah, dari sini saya berdua tuh. Jadi Berangkatnya jam berapa? secara dadakan langsung berangkat dari sini jam 3 Sampai sana? sampai sana jam 8. Itu sudah sama prepare mau berangkat sampai beli logistik di jalan. Tenda berapa itu Pak? Dulu nggak pakai tenda, Pakainya? pokoknya langsung tektok dari bawah Oh, berangkat enggak, ke atas, enggak apa namanya? Enggak tidur. Enggak, tidur sebentar, tidur sebentar terus lanjut. lanjut lagi. Jadi kalau dulu tahun 2007 ya. langsung tektok, jadi nggak jarang pakai tenda. Pernah tersasar di Gunung Sindoro. Itu Pak yang lagi apa namanya? Mau kesasar itu tempatnya mana? Di pos 1 Ya apa pos makanya itu berapa? nanti secara urutan ya. Ya. Jadi dari rumah jam 3 sore Ya, tarik. sampai ke Sana? Wonosobo sampai ke base camp itu jam 8 malam. Itu kan di jalan juga banyak hambatan dari ban bocor. Wih, Dulu musim hujan, Ponijo ya. ya memang orangnya Error. ya error ya enggak, cuma sedikit kurang, Belok. Iya. cuma buat temen saya aja. Buat mendaki gunung. Iya, masuk base camp sampai sana terus kita bayar simaksi. Nah, di awal membayar simaksi sama petugasnya cuma diem. Kita tahu ada berapa pendaki itu sudah turun dan istirahat. Kita tidak diberi arahan apa-apa dari Pendaki. petugas. Udah ngurus simaksi, habis itu kita berangkat sekitar jam 9 ya. Jam 9 naik, sudah sampai Pos 1. batas penduduk, rumah penduduk. Kita berhenti berdoa dulu, mudah-mudahan selamat sampai balik. Oh, Kalau puncak sampai balik. Iya, terus sampai setengah jam kemudian sampai itu Pos 1. belum pas sampai batas vegetasi. Jadi kalau di bawahnya itu perkebunan warga,
Kalau ke atasnya itu sudah hutan. hutan pinus ya. Sampailah ke pos 1. Sampai pos 1 Pos jam 1 berapa? berapa jam ya? 2 jaman. Lama. 2 jaman. Kemudian nah di pos setelah sampai pos 1 kita berangkat lagi. Waktu itu hujan rintik-rintik. Terus kalau dulu kan senternya bukan senter yang sekarang itu ya. Kalau zaman dulu senternya pakai senter baterai, yang pakai baterai 2 yang dari seng. Oh, Nah habis itu gerimis-gerimis itu kan di depan ada sungai lah ya. ya. Nah kita sudah sampai sungai, tiba-tiba ada kabut datang, jer. Nah kita bingung di situ, kita mau maju atau berhenti dulu. Nah di situ kita harusnya berhenti dulu kalau ada kabut ya. Nah kita waktu itu memutuskan untuk maju. Nah kita Ada. saya sendiri yang paling depan memilih lewat sungai ini. Kita nyari jalan kemana, karena tertutup kabut. Akhirnya kita menyusuri sungai ini. Setelah menyusuri sungai, di situ bapak bingung. Ini kok perasaan bukan jalan, perasaan ini sungai. Tapi tetap dalam hati kita tetap telusuri terus. Itu udah apa namanya, udah kesasar. Ya itu masih tanda tanya, masih perasaan nih kok salah jalan. Tapi tetap kita maju terus sampai ada tebing itu sekitar 7 meter. Akhirnya kita merangkak ke atas, naik sampai ke semak-semak. Nah di situ buntu. Aduh, ini kok buntu, berarti ini salah jalan. Nah di situ sudah rasanya sudah merinding, ada sesuatu yang nggak enak. Karena semak-semak nggak ada jalan. Bapak ambil Parang. Dulu parang itu masih boleh bawa ya. Parang kita babat-babat nyari jalan. Setelah lama nggak ketemu jalan, dengan perasaan masih nggak enak, takut, perasaan ada yang mengikuti. Akhirnya kita duduk, rokok dulu ya. Jadi kalau misalnya kita merasa ada yang salah, merasa salah jalan, mending kita duduk dulu, kita tenangkan hati dulu, kita rokok atau apalah. Nah di situ pas kami duduk itu perasaan udah nggak enak, udah Kayak ada yang ngeliat. iya, udah gelap ya. Yang tadinya gerimis, kita duduk di semak-semak, kita matikan lampu, perasaan ada yang mengawasi dari samping, dari semak-semak itu banyak. Tapi pas dilihat pakai Sender senter nggak ada. nggak ada, cuma perasaan kita banyak yang mengawasi kita. Kayaknya cuma perasaan doang. Ya nggak tahu, karena kita kan nggak bisa melihat itu, cuma perasaan kita merasakan bahwa kita sedang diawasi gitu. Kayaknya cuma perasaan, kalau enggak ya. Iya. Nah di situ kita berdoa,
kemudian kita lihat peta. Kalau tadi Bawa kita peta. ya kan dari basecamp kan kita dikasih peta, di situ kita lihat petanya. Kita tadi sudah sampai sini, kita nerobos salah jalannya ke sini, kita harusnya ke sini. Nah, baru kita ambil kesimpulan, udah kita ambil jalur, salah satu jalur ini kita buat jalan nembus ke jalur. Dua. Iya, pokoknya nembus ke jalur yang benar. Mau ke arah pos 2. Iya. Nah, sambil di situ kita nyalakan lampu ke atas ya. Ya. Siapa tahu ada yang membalas, siapa tahu pendaki yang lain Melihat itu center. melihat center. Nah, setelah selang berapa lama akhirnya Ada yang lihat. ada yang membalas, tik 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 tik. Oh, ya itu ada pendaki. Terus kemudian ada suara orang. 9. Iya, suara orang sedang ngobrol. Nah, di situ kita agak sedikit lega. Oh, itu ada temannya. Akhirnya sampai ke jalur yang benar. Oh ya. Kita sangat bersyukur sekali di situ. Ponijo Sampai gimana Ponijo? Ponijo ya hanya nurut di belakang, karena memang dia adalah Mula pendaki. seorang pemula, belum tahu yang namanya gunung seperti apa. Nah, setelah sudah sampai jalur yang beberapa menit, akhirnya kita melihat ada beberapa tenda. Di situ Nginep atau kita melihat sudah nggak ada suara, kemungkinan sudah pada tidur. Akhirnya kita lanjutkan sampai pos 3, pos 4. Akhirnya di pos 4 itu kita untuk istirahat dulu di situ sampai berapa? di sana jam 2 pokoknya sampai jam 4 jam 2 kita tidur dulu sebentar. Kalau dulu cuma kita bawa matras, terus bawa, Kalau dulu nggak ada headlamp ya? ada tapi masih belum banyak. Kita pakai matras, kita cuma pakai selimut, pakai Jaket? mantel. Jaket nggak? Jaket itu pasti pakai mantel. Kita buat api unggun kecil. Kebetulan di situ ada tepungan tanah lah, kita tiduran di situ. Nah, kita lepas tidur terus, dan niatnya kita mau summit trek, kita berangkat lagi jam 4. Nah, di situ ketika tidur saya mendengar ada suara kaki. Jadi ada suara kaki cek 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 cek. Yang mingkari tidur. Enggak, itu kita kan tidur di pinggir jalur. Jadi ada orang yang melangkah dari atas ke bawah. Oh, Yang turun. kayaknya pendaki yang mau Iya, turun. kayak pendaki. Tapi di situ karena memang kelelahan, ya udah kita Pasrahin. tidur lagi. Dicuekin. Sampai akhirnya kita bangun jam 6. Di situ masih mendung. Kita seharusnya sudah lihat lautan awan dari situ, sudah bisa, tapi ternyata mendung. Karena memang cuacanya sudah waktu itu musim hujan. Nah, terus kita putuskan untuk tetap ke atas. Pantang menyerah. Iya, sudah tanggung. Ya. Nah, sampai ke atas akhirnya. Nah, di situ Ponijo, yang namanya Ponijo itu Ya. sudah ganti celana. Nah, celananya Ketinggalan. memang sengaja ditinggal. Kenapa? Ya nggak tahu, karena memang mungkin basah.
Saya bilang, Jo, Mbok itu pakaianmu di bawah saja, nggak usah ditinggal situ. Karena memang kurang setengah on, kurang 1 on, dia tetap kekeh, pokoknya tinggal saja. Ya udah, kalau memang mau ditinggal Kan ditinggal. sama saja kan ngotori gunung. Iya, makanya saya bilang suruh di bawah. Niatnya dia ditinggal dulu, nanti kalau turun diambil lagi. Nah, terus kita sampai atas itu jam 2. Sampai atas jam 9. Sampai puncak. Iya, sampai puncak jam 9. Dan di situ cuma berdua di puncak, Nggak ada yang lain. nggak ada yang lain. Jadi ada Ponco. perasaan cuma berdua, sepi, sunyi. Ada yang Sudah agak ada agak mendung. Nah, di situ istirahat, kita merokok, ngopi, kemudian ngemih. Terus di situ kita nggak lama-lama karena memang sudah perasaannya nggak enak. Kita akhirnya turun. Ponijo merasa kelelahan, tetap saya temani. Nah, pas sudah sampai yang kita istirahat, Ya. itu celananya hilang, pakaiannya yang tadi ditinggal itu hilang. Kalau dari puncak sampai ke bawah tempat istirahat tadi, itu ketemu sama pendaki bule. Oh, yang Dari bule. Nah, ketika papasan, Hah? dia cuma senyum gitu. Ya, saya kasih senyum. Nah, selang berapa lama saya tengok lagi, sudah nggak ada. Saya berpikirnya, oh, memang berarti sudah sampai atas, itu aja. Kita tetap ke bawah. jangan-jangan diambil celananya itu, jangan-jangan diambil itu pendaki itu. Ya, saya kurang tahu, pokoknya Jangan-jangan saya kayaknya tahu persis itu bule. Wong itu putih, orang satu, tinggi. orang berapa orangnya yang naik itu orang berapa? Cuma 1 orang dari solo hiking, Yang perempuan laki-laki. berani itu namanya 9. Ya, namanya kalau siang sendirian berani. Nah, kita sampai tempat istirahat kemarin, tadi malam itu dicari, pakaiannya Ponijo sudah nggak ada. Nggak tahu yang apa yang di tenda itu atau bukan. Nah, setelah turun karena memang sudah sore dan Ponijo terlalu sangat lelah sekali, ya. Akhirnya saya lama-lama Ponijo tertinggal. Saya juga, perasaan saya cuma, aduh, sudah sore ini, saya harus ngejar waktu sampai bawah, harus maghrib gitu. Kenyataannya tidak, sudah sampai mau masuk hutan. Nah, di situ saya istirahat lagi, Bapak istirahat lagi. Ya, itu Ponco gimana kok ketinggal? Nah, itu sendirian, yang dia sambil istirahat terus. Ya. Makanya dia ketinggalan. Saya tunggu sampai berapa menit, berapa jam, dia belum juga muncul. Ya sudahlah, biar nanti ketemu di bawah saja. Nah, sampai akhirnya sudah mau masuk hutan itu lebat. Saya juga berpikir, aduh, berani nggak ya masuk sendirian.
Akhirnya saya berdoa dulu, kemudian setelah berdoa akhirnya saya beranikan diri masuk Hutan. itu hutan. Tapi ketika di hutan ada gangguan apa-apa? Nah, Tidak. kita masuk hutan, selang berapa lama, nah di situ logistik sudah habis, air habis, makanan habis. Terus makan apa kalau udah Nah, ya nggak makan apa, kita tetap turun, senter, nggak berani noleh. Nah di situ kok ada cahaya, akhirnya kita mampir. Nah di situ ada tenda itu udah ketemu pohon hijau belum? belum, tenda 2 orang, laki-laki sama cewek, pasangan ya. Saya tanya, dari mana mas? Saya dari kota ini. Terus kita ngobrol sambil di situ ada Sambil apa namanya? di situ ada api unggun, kita sambil menghangatkan. Nah dia ngasih Teh hangat. teh hangat, akhirnya kita minum, kita cerita. Nah selang ada 1 jam lebih barulah Pohon hijau datang. hijau datang. Betul. Nah kita istirahat di situ. Itu udah sampai pos berapa? Udah ngelewatin pos berapa? Udah mau pos 1. Pos 1 Mau antara pos 1 sama pos 2 sudah. Kita minum, habis minum kita lanjutkan, kita pamitan sama 2 orang itu naik apa turun? itu kan sudah turun. Nah, pendaki itu loh 2 pasang naik apa turun? Itu rencana mau naik, Oh, jadi dia mau naik, sudah kemalaman lah dia buka tenda di situ. Akhirnya kita turun, kita dengan tertatih-tatih, minuman sudah nggak ada, makanan pun juga nggak ada. Alhamdulillah sampai base camp tidak ada halangan, hanya saja terus kita tanya sama petugas, mas untuk pendakian kemarin selain saya siapa yang mendaki, dan untuk hari ini itu tanya untuk apa? Atau ya nanyain untuk hanya menanyakan pastian. Nah di situ katanya di sini hanya ada 2 pendaki pasangan, terus yang turun ada 1 rombongan. Jadi yang turun itu yang tenda yang pertama kita lihat. Nah, itu yang dulu Itu dia, satunya lagi yang solo hiking itu siapa? dia makannya itu. Cuma kan saya nggak tanya, bapak nggak tanya. Terus itu yang bule itu siapa, bapak nggak tanya. Cuma oh ya udahlah, itu aja. Sampai base camp itu jam 8 lagi kita berangkat, mulai jam kita sampai sana, berangkat sampai base camp jam 8, Sampai jam 9. kita balik lagi turun sampai jam 8 lagi, 8 malam. Lah sampai rumah jam Sampai rumah jam 10-an, dan di situ kita tepar sampai rumah karena harusnya kita bermalam di base camp dulu baru kita pulang. Yang masih pertanyaan saya itu yang bule siapa, cuma ya itu hanya pertanyaan dalam hati saja, nggak terus saya utarakan ke siapa-siapa. itu Pohon hijau pun nggak tahu. pohon hijau pun santuy ya, nggak ada rasa takut. Ya karena memang saya kan sudah bilang Udah pemula pohon hijau kan Kurang 1 on. kurang 1 on, santuy. tapi pohon kan hijau. lumayan buat teman-teman Lumayan. mendaki.
itu aja sih, nggak terlalu mistis gimana, Cuma bule itu yang cuma saya pernah mendaki, pernah nyasar. Udah malam, tak balik dulu. ya Iya Om. Awas nanti pada takut, belum pada tidur. enggak Sudah pada pulang. Ya. ya Lanjut yuk. ya ayo lanjut.